Kamu terlalu dingin, Mas. Untuk aku yang gampang pilek. Setelah Aska pergi, Zaidan dan Aisyah duduk berdua di ruang tamu. Hanya keheningan yang ada di antara mereka. Sampai Aisyah membuka suaranya. Mas, kamu izinin aku buat pergi? Tanya Aisyah menatap wajah tampan suaminya itu. Khusus tenaga medis ya. Zaidan mengerutkan dahinya karena saat ini ia benar-benar pusing ingin mengambil keputusan apa. Iya Mas, khusus staf yang ditunjuk untuk kegiatan sukarelawan itu. Terus juga nanti ada dokter residen dari Mesir yang ikut dalam kegiatan ini. Jelas Aisyah. Aisyah mengira bahwa Zaidan akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun faktanya pria itu malah mempertimbangkan kegiatan ini. Sebenarnya saya bisa aja mengizinkan kamu pergi. Tapi bagaimana kata abi kamu nanti? Sebelum mengambil keputusan Zaidan akan berpikir dampak apa yang akan terjadi ke depannya. Tidak seperti Aisyah yang bertindak dulu. Baru berpikir dampak yang akan terjadi. Aku yakin abi pasti izinin. Yang penting izin dari kamu Mas. Bujuk Aisyah agar Zaidan mau menandatangani surat persetujuan tersebut. Tidak bisa seperti itu Aisyah. Saya dan abi kamu ada perjanjian bisnis. Dan jika saya tidak memperlakukan kamu dengan baik, maka kami akan memutuskannya dan itu akan berdampak besar pada perusahaan kami berdua. Jelas Zaidan. Datar, Aisyah menjebik kesal. Ia pikir Zaidan mengkhawatirkan dirinya. Namun pria itu bersikap sangat perfeksionis. Oh, jadi ini alasan kamu menikah denganku Mas. Terserah mau kamu apa, aku tetap akan pergi. Ucap Aisyah kesal. Kali ini kesabarannya benar-benar diuji. Sebagai seorang wanita ia merasa sangat kesal, karena hanya dinikahi untuk perjanjian bisnis. Bukan seperti itu Aisyah. Saya masih waras dan tidak mungkin saya menikahi wanita hanya untuk perjanjian bisnis. Saya bisa memenangkan tender tanpa harus menikah. Dan saya sudah memiliki perjanjian bisnis dengan abimu sebelum kita menikah. Zaidan menjelaskan agar gadis mungil ini mengerti. Terserah, aku gak peduli. Aku tetap akan pergi ke Lombok. Bulan ini seharusnya aku ke Singapura. Tapi malah dikurung di sini. Ucap Aisyah kesal dan ingin beranjak. Namun kakinya masih terasa sakit. Jadi kamu menyesal menikah dengan saya? Tanya Zaidan tiba-tiba membuat Aisyah terhentak. Lidahnya keluh. Aisyah lo salah bicara. Mampus mau jawab apa gue? Batin Aisyah. Iya, ucap Aisyah ketus. Ia sangat kesal pada Zaidan yang lebih mementingkan bisnis daripada dirinya. Aku mau ke rumah abi. Buat ambil mobil. Sambung Aisyah menagih janji yang Zaidan buat. Berjalanlah dulu. Kalau udah bisa baru kita ke rumah abi. Ledek Zaidan. Ekspresi wajahnya datar. Tapi dari nada bicaranya Aisyah tahu kalau Zaidan sedang meledeknya. Ledekin aja terus. Ucap Aisyah kesal. Masih marah. Maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Lagian mana ada orang tua yang tega menikahkan anaknya demi bisnis. Abi kamu dan abah saya sahabat dan kebetulan saya ada kerjasama dengan beliau. Jadi ya kita menikah. Ucap Zaidan menjelaskan. Agar Aisyah tidak salah paham. Aisyah diam dan tidak menjawab apapun. Ia mengambil ponselnya dan melihat notifikasi yang sedari tadi berisik itu. Ternyata dari teman-teman Aisyah yang menyuruhnya untuk ikut kegiatan sukarelawan. Kak Ayu res anak, dek ikutkan. Ayoklah. Kemarin yang di Singapura gak ikut. Masa ini gak ikut juga. Suci res, Ais ikut ya. Jangan mentang-mentang lo udah jadi istri. Lo gak ikut kegiatan ini. Kak Amel res Obgin. Gimana keputusan Zaidan dek? Dikasih ikut. Aisyah hanya membaca pesan tersebut dan tidak membalasnya. Tiba-tiba ada notifikasi dari konsulennya dahulu. Prof. Ridwan res, Aisyah ikut ya. Ini perintah dari saya. Mampus gue. Prof. Ridwan turun tangan. Gimana bilang ke Mas Zaidan ya? Batin Aisyah kebingungan. Aisyah menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Berusaha mencari solusi bagaimana agar Zaidan mengizinkannya untuk pergi. Kenapa? Tanya Zaidan. Ia merasa istrinya itu sedang dilanda kegundahan. Aisyah menunjukkan chat dari Prof. Ridwan pada Zaidan dan berharap pria itu peka akan keinginan Aisyah. Terus, tanyanya lagi. Ih, peka dikit napa jadi suami? Aku tuh mau pergi. Apalagi profesorku udah ngasih perintah. Wajah Aisyah memelas.
membuat siapapun yang melihatnya akan merasa iba. Saya akan pertimbangkan. Ucap Zaidan sudah seperti dosen pembimbing yang merevisi skripsi mahasiswanya. Aisyah memiliki ide agar Zaidan mau menuruti keinginannya. Kalau Mas Zaidan gak mau turuti aku bakal japorin Mas atas tuduhan KDRT. Ancam Aisyah menaikkan sebelah alisnya. KDRT, emang saya melakukan apa? Tanya Zaidan heran. Nih, Aisyah menunjukkan goresan luka yang ada di tangannya. Iya itu memang kesalahan saya. Tapi kan kamu juga salah. Kenapa gak izin dulu? Jawab Zaidan tidak ingin kalah. Loh kok aku udah izin ya. Salah siapa tidur kayak beruang. Susah dibanguni. Ucap Aisyah ketus. Ia pun tidak ingin mengalah pada Zaidan. Saya bukan beruang Aisyah. Zaidan sedang berpikir bagaimana ia bisa menahan Aisyah agar tidak pergi. Kan emang beruang. Bukan beruang biasa tapi beruang kutub. Ucap Aisyah kesal. Kenapa beruang kutub? Zaidan kembali bertanya agar gadis itu lupa tentang formulir pendaftaran sukarelawan. Karena Mas Zaidan dingin kayak beruang kutub di Gunung Everest. Ucap Aisyah asal. Beruang kutub itu adanya di Alaska. Di Kanada. Mana ada di Gunung Everest? Ledek Zaidan. Aisyah berpikir. Yang dikatakan Zaidan memang benar. Tapi ia tidak ingin kalah sampai Zaidan mau menandatangi surat persetujuan itu. Tapi kan di Gunung Everest ada beruang juga. Aisyah terus mencari alasan agar ia tidak kalah berdebat. Iya, tapi beruang Himalaya bukan beruang kutub. Jawab Zaidan dingin. Yang penting sama-sama beruang. Aisyah kesal karena Zaidan tidak ingin mengalah dengannya. Terserah. Zaidan masuk ke dalam kamar meninggalkan Aisyah sendirian di sofa. Perdebatan mereka diakhiri dengan Zaidan yang meninggalkan Aisyah sendirian di ruang tamu. Aisyah berjalan dengan terlatih-tatih. Karena kakinya masih lumayan sakit. Ia menatap tangga yang sangat tinggi dan mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kamar. Kufet, tinggi ya, gimana caraku naik? Aisyah mengerucutkan bibirnya. Ia merasa kesal karena Zaidan sama sekali tidak menolongnya. Aisyah duduk di salah satu anak tangga. Karena tidak memungkinkan baginya untuk naik dengan kondisi kaki yang masih sakit. Karena mengantuk Aisyah terlelap di tangga. Tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa Aisyah tertidur di lantai. Cukup lama Aisyah tertidur. Sampai akhirnya Bi Inem mengetahui bahwa Aisyah tidak sadarkan diri di lantai. Ia mengira bahwa Aisyah pingsan padahal gadis itu sedang tertidur. Tuan Zaidan, Nona Aisyah Tuan. Teriak Bi Inem membuat Zaidan yang tengah mempertimbangkan keputusannya merasa terganggu. Zaidan keluar dari kamar. Uminya juga ikut keluar karena teriakan Bi Inem yang cukup keras. Zaidan berlari menghampiri Bi Inem dan ia juga melihat Aisyah tergeletak di lantai. Astagfirullah Aisyah. Ucap Zaidan mengangkat kepala Aisyah dan menepuk pelan pipinya. Aisyah yang merasa terganggu dengan berat membuka matanya. Kenapa mas? Aku ngantuk serius. Gumam Aisyah lalu menutup kembali matanya. Gadis itu seperti tidak berdosa saat yang lain tengah mencemaskannya. Hei bangunlah. Kamu membuat Umi khawatir. Ucap Zaidan dingin. Namun Aisyah tetap terlelap dalam tidurnya. Sepertinya gadis itu benar-benar mengantuk karena tidak tidur dari malam. Alhamdulillah hanya tertidur. Udah Zaid gendong bawa ke kamar. Perintah uminya dan membuat Zaidan tertegun. Zaidan mi. Ucapnya celingukan menunjuk dirinya sendiri. Ya iyalah kan enggak mungkin Pak Yanto atau Bi Inem. Kamu suaminya dan kamu yang wajib menjaganya. Sambung Umi Zaidan geleng-geleng kepala melihat ekspresi wajah putranya yang kebingungan. Zaidan memperkirakan tinggi tangga di rumahnya. Ia takut tidak bisa menggendong Aisyah sampai atas. Padahal tubuh Aisyah mungil. Menggendongnya ke atas. Yang benar aja, batin Zaidan. Tapi di sisi lain, ia juga tidak tega melihat gadis itu tertidur di lantai yang dingin. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.